Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys ya. Balik lagi bersama aku Ardian, tentunya di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini aku baru ingat ya bahwa sebenarnya kan di rumah ini tuh ada kolam guys. Ada kolam dan kurang lebih mungkin sekitar 1 tahunan ya, itu kolam terbengkalai gitu, nggak diapa-apain guys. Tapi walaupun nggak diapa-apain, terbengkalai, tetap ada kehidupan guys ternyata di sana. Tetap ada makhluk-makhluk kecil yang hidup. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya kolam itu bagus ya sebenarnya buat kita jadiin tempat salah satu hewan ya, yakni ikan cana guys. Dimana aku ada rencana sih ya guys ya, project tahun 2022 kita bakal keep cana. Dan nanti aku sekalian lihat aja deh nanti si kolamnya itu sebesar apa, dan kira-kira cana berukuran seperti apa sih yang bagus untuk menempati kolam tersebut. Dan selain di kolam juga sebenarnya ada akuarium ya, yang bisa ditaruh buat nyimpen cana. Dan bahkan sebenarnya udah aku siapin ya, jadi tinggal nunggu penghuninya aja. Jadi di kolam itu kan masih ada kehidupan. Jadi aku bakal coba memindahkan kehidupan tersebut untuk sementara waktu ya. Jadi kira-kira ikan-ikan yang ada di kolam ini aku mau coba pindahin dulu di akuarium ya. Karena dia ini merupakan ikan-ikan kecil ya guys. Jadi aku bakal coba pindahin, dan sekalian aku pantau tuh si lokasi kolamnya kira-kira cocok atau enggak sih buat ikan cana guys. Dan kira-kira cana seperti apa sih yang cocok untuk menghuninya ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja untuk melihat kondisinya, oke? Let's go. Oke guys, kita udah di bagian bawah rumah ya, tepatnya di bagian belakang. Dan aku udah menyiapkan ini ya, serokan, dimana kita bakal mencoba untuk mengevakuasi beberapa hewan-hewan atau makhluk hidup kecil yang masih ada di kolam tersebut. Dan juga kita harus ngambil ember sih, bentar. Oke, kita udah ambil ember ya guys ya, untuk membawa ikannya ya. Sebenarnya aku udah sempat evakuasi ya sebagian ya guys, cuman gara-gara susah ya lincah ikannya, jadi belum semuanya. Jadi kita coba semaksimal mungkin sekarang untuk mengambil sisa ikan-ikannya guys. Karena kita mungkin mau sedikit rombak lah kolamnya biar nggak kayak gitu aja ya guys ya. Oke, let's go. Ini lokasinya sebenarnya agak-agak susah ya guys ya, tuh. Gara-gara banyak tanamannya semakin berkembang ya, kan namanya tanaman makin melebar, jadi semakin sempit ya rute untuk menuju si kolamnya guys. Nih, ini juga yang menjadi penyebab kenapa terbengkalai ya guys, gara-gara ini kan di atas juga ada tanaman ya, jadi benar-benar ketutup gitu ya. Tuh, ini kondisi kolamnya, ini juga banyak tanaman. Ntar aku geser lagi biar bisa lebih jelas. Oke guys, nih kalian bisa lihat ya. Oke guys, nih taruh di sini. Nih kalian bisa lihat, ini sebenarnya ukuran kolamnya lumayan sih ya. Kalau dihitung sih mungkin sekitar 1,5 meter sih. 1,5 meter kurang lebih lah, 1,5 meter. Dari sini juga, jadi ini ukurannya kotak ya, 1,5 kali 1,5 kurang lebih ya. Terus kedalamannya nggak dalam sih guys. Mungkin bentar aku coba masukin jari. Ya mungkin sekitar 30 cm lah dalamnya ya. Kurang lebih cuman sekitar 30 cm aja sih. Jadi lebih ke melebar, tapi nggak dalam gitu sih kolamnya ya. Lebar tapi nggak dalam guys. Nih, kalau kalian lihat tuh ya, jadi di sini tuh masih ada ikan-ikannya gitu guys. Walaupun sebenarnya ini kolam nggak kita kasih makan ya, cuman dia ternyata bisa hidup bagaikan sebuah ekosistem guys. Ternyata di sini tuh. Jadi ikan-ikannya walaupun nggak dikasih makan, mereka tetap pada bisa hidup gitu kan. Ini juga udah ada tanaman-tanaman air ya, yang istilahnya apa ya, tumbuh lah di sini. Dan padahal ini juga si generator airnya tuh nggak dinyalain guys, jadi mati gitu ya. Bentar ya, aku ambil posisi dulu guys. Bentar guys. Dan ini juga selain aku shoot, ada yang nemenin ya guys. Ini dia si anak guys. Nih guys, ada yang nemenin guys. Oke, kita mungkin bakal pindah ke sisi sana ya biar lebih gampang. Soalnya di sisi sini bener-bener sempit banget ya. Aku coba masuk ya. Kita masuk aja guys. Dingin juga ya. Ya, ini gara-gara memang airnya air yang diendapkan ya, bisa dibilang ya. Air hujan. Jadi kayaknya memang air yang bagus buat ikan gitu ya. Soalnya kan setahu aku kayak ikan tuh bagusnya bukan di air yang langsung dari tanah langsung dipakai ya, tapi harus air yang udah didiamkan terlebih dahulu gitu. Nih kalau kalian bisa lihat nih,
Ini sebenarnya udah ada tanaman-tanaman alamiah ya. Waktu dulu tuh tanaman gini tuh cuman dikit banget ya, beli di tukang ikan kalau nggak salah 2.500 gitu ya. Yang pakai pot-potan kecil itu loh guys, kalian juga tahu kan ya. Ini yang kayak gini nih. Aku lupa ini namanya apa ya, si tanaman air ini. Jadi ini tuh selalu tumbuh, bahkan waktu itu sempet kayak penuh full sama tanaman ini guys. Jadi sebenarnya walaupun ini kolam terbengkalai, tapi kalau misalkan tanaman ini udah full, sering banget dibuangin gitu ya, gara-gara terlalu banyak. Dan di sini juga banyak tanaman air lain ya, kayak gini nih. Ini apa ya namanya ya guys? Yang pasti ini bukan teratai sih, satu lagi lupa apa namanya. Ini pun kayaknya agak kekuning-kuningan gara-gara sinar mataharinya kurang ya. Gara-gara kan ini banyak tanaman-tanamannya di atas, jadi dikit lah masuk air gitu. Dan kayaknya kalau misalkan air yang nggak banyak karena sinar matahari, kayaknya bagus gitu ya buat cana ya guys. Atau mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar sebenarnya bagus nggak sih kayak gitu ya. Dan menurut aku sebenarnya settingannya ini udah cukup oke ya kalau buat cana ya guys kayaknya. Soalnya di bagian situ cukup lowong ya. Nah di bagian situ udah cukup lowong, sebelah sini agak-agak tebel. Mungkin ini kita bisa kurangi tanamannya biar bisa lebih luas cakupan ikannya nanti. Dan kira-kira yang aku belum tahu adalah yang baiknya tuh ikan yang ukurannya segimana gitu buat tempat kayak gini guys. Aku nggak tahu ya, maksudnya kira-kira bagusnya seukuran apa gitu. Apakah ikan-ikan dengan panjang 40 cm masih bagus di sini, atau ini kekecilan apa gimana, dan apakah tempat ini juga memungkinkan gitu ya buat breeding. Tapi sejauh ini sih aku kepikiran kayaknya toman sih yang memungkinkan buat tinggal di sini ya. Soalnya yang jumbo-jumbo rata-rata toman ya guys. Dan kalau kalian lihat tuh, lihat ikan-ikan merahnya banyak banget guys. Ini ikan moli guys. Dulu kurang lebih 1 tahun lalu kita pernah menguras kolam ini ya. Tapi itu 1 tahun yang lalu ya guys ya. Aku bakal coba serok ya, gara-gara dia ini sangat lincah, jadi aku juga harus lincah guys. Tuh, lihat, seperti inilah cara menangkap dia. Seperti yang tadi aku lihat, sampai bengkok. Ya ini gara-gara emang dia lincah guys, jadi kita harus lincah juga. Soalnya kalau dia lincah, kita nggak lincah, nggak dapet guys. Tuh, dapet sekitar 3 ekor ya, sekitar 3 ekor. Kita coba pindahin dulu ke sini. Masih ada gayung lagi. Mungkin kita taruh di gayung dulu kali ya, biar lebih jelas kelihatan sama teman-teman ada berapa banyak juga gitu yang bisa kita angkut hari ini ya, ikan-ikan kecil. Ini kita coba pindahin, baru 3 ya, dan ada keong-keongan air juga ya, kayak gini. Ini yang sebenarnya sering ada di sawah sih guys. Kalian-kalian yang masa kecilnya masih banyak bermain di sawah seperti si Bolang pasti nggak asing lah sama yang kayak gini ya. Kita biarin aja lah di air. Oke, kita coba serok lagi ya. Kita serok lagi, kira-kira bisa dapat berapa banyak gitu ya. Nah, sorry guys, terlalu barbar guys. Soalnya emang waktu itu kita coba pelan-pelan ya, tapi nggak dapet ya. Jadi emang harus kayak gitu guys. Tuh, dapat lagi ya. Tadi 3, ini aku dapat lagi sekitar 4 ya. 3 tambah 4, 7 guys. Terus dapat 7 ekor ya. Ini tenang aja, ikannya nggak akan kabur gara-gara udah ada yang jagain guys. Si anak udah menjaga ya guys ya, dia menjaga ikan-ikan ini agar tidak kabur guys. Ini ya udah sekitar 7 ekor tuh, dan sebenarnya masih banyak ya ikan-ikan kecilnya ini. Kalau misalkan dia tidak dievakuasi guys, berarti ujung-ujungnya nanti kalau kita jadi beli ikan cana, dia bakal jadi makanan ikan cananya aja sih di sini sebenarnya ya. Karena dulu tuh sebenarnya di sini tuh aku masukin berbagai macam jenis ikan kecil loh sebenarnya. Jadi kayak ada moli yang merah, terus juga ikan gapi sempat, terus ikan moli hitam juga yang hitam, terus ada moli yang mempunyai warna macam-macam lah. Moli yang Mickey Mouse ya kalau kalian tahu juga pernah. Cuman seiring berjalannya waktu, endingnya tuh kayak apa ya? Jadi kayak yang kuat yang bertahan guys. Jadi mereka tuh bukannya saling menghidupi, tapi kayaknya justru malah saling membunuh gitu guys. Jadi kayak yang terkuat yang bertahan, dan sampai pada akhirnya yang bertahan itu moli yang merah guys. Tuh kalau kalian lihat ya, ini agak mantul sih. Tapi kelihatan ya moli yang warna merah guys. Tuh, moli yang warna merah kayak gitu. Yang bertahan sampai detik ini guys. Sisanya udah pada kalah ya guys. Kita bakal coba ambil lagi tuh ya, kalian lihat ya, banyak banget di sini. Dan mungkin aku rasa nggak tahu sih ini apakah perlu dirombak lagi atau enggak ya. Kalau ngelihat kayak gini sebenarnya kayak jernih-jernih aja sih.
buat Cana apakah tinggal ditaruh doang atau perlu kita rombak lagi? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya baiknya kayak gimana guys. Nih buat tempatnya ya. Dan aku juga mau ngasih tahu deh ke kalian, ini kan airnya cukup tinggi ya. Tuh, istilahnya buat batas keluarnya tuh tipis. Kalau kita naruh ikan Cana tuh berpotensi loncat nggak ya? Sebenarnya agak-agak riskan juga ya kalau misalkan setinggi ini. Atau fine-fine aja gitu, mungkin kalian punya pendapat bisa tulis di kolom komentar. Buat tempat kayak gini, kita coba serok lagi. Aduh, pada menjauh ya ikan-ikannya. Tuh ada tuh. Susah guys. Dapat guys. Dapat 2 ya. 7 tambah 2 9 ya guys. Kita dapat 9 ekor. Dan mereka ini sepertinya kenapa bisa bertahan gara-gara di sini kan banyak biota-biota airnya ya. Kayak tanaman-tanaman inilah. Terus juga ada lumut-lumut yang tumbuh. Jadi sepertinya mereka secara alamiah bisa hidup di sini dan bahkan nggak cuma sekedar hidup ya, tapi berkembang biak juga di sini guys. Ternyata bisa berkembang biak juga di sini gitu. Karena kan kalau kalian lihat sendiri banyak yang masih kecil-kecil ya guys, banyak yang masih kecil-kecil. Jadi otomatis ya pasti gara-gara berkembang biak ya, nggak mungkin dia tiba-tiba turun dari langit gitu kan. Kita sambil nyerok ikan deh. Pura-pura mau ngambil padahal kita serok. Aduh, nggak dapet guys. Aduh, nggak dapet susah Nah ini juga nih problematikanya. Gara-gara ini kolam udah setahun ya nggak pernah dikuras atau dibersihin dan sejenisnya. Jadi sekali nyerok kayak gitu tuh airnya langsung butek guys. Makanya tadi aku agak-agak kagok gitu ya, istilahnya nanggung lah nyeroknya, soalnya tuh sekali serok langsung kotor gini. Kayaknya kita tetap harus bersihin sih ya, tapi nggak harus bener-bener bersih nyampe kosong semua sih. Nanti takutnya yang udah hidup di sini itu malah pada mati kan kalau kita bener-bener rombak kebersihannya ya. Jadi mungkin kita bakal bersihin tipis-tipis aja bagian-bagian tertentu biar nggak terlalu kotor kayak gini. Nih kita dapet 1 ya, dan kayak gini lah guys. Susah ya buat ngambil si ikan moli ini gara-gara ini tempatnya cukup luas dan dia kecil-kecil ya. Jadi emang susah, apalagi kalau misalkan udah cukup lama nih, ini bisa jadi butek banget guys, bisa jadi butek banget nih ya, gara-gara emang nggak pernah dibersihin. Kita dapat lagi 2 ya, dan kayaknya bahkan masih banyak banget sih ini molinya di sini. Mungkin yang di tempat-tempat kayak gitu tuh, yang di pojok-pojok yang tersembunyi ya, mungkin mereka masih bisa hidup. Tapi sebenarnya keberadaan mereka ini bagus sih. Jadi walaupun kolam ini terbengkalai, tapi dengan keberadaan mereka seenggaknya kalau kayak ada jentik nyamuk dan parasit-parasit lain bisa pada dimakan guys. Nih ya kita masukin. Ini padahal bukan yang merah ya, nih yang standar loh. Nih kita udah dapet cukup banyak sih guys. Nih kurang lebih kayak gini ya guys tempatnya. Kayaknya nggak mungkin yang kita habisin, susah banget soalnya. Jadi mungkin kayak gini nih setup tempatnya ya. Kalian mungkin bisa kasih komentar kira-kira ikan apa yang bagus buat mengisi tempat ini. Dan sekarang aku mau coba bawa si ikan-ikan ini ke akuarium ya. Sekalian aku mau tunjukin akuarium yang udah aku siapin buat si Cana tuh kayak gimana sih akuariumnya. Oke, let's go. Oke, kita udah menuju ke atas. Kita udah bawa nih ikannya guys tuh. Kita bakal coba pindahin ke akuariumnya guys. Ini dia. Yuhu. Capek juga ya ngambilin ikannya. Nih guys. Jadi sebenarnya udah ada sebagian ikan yang aku ambil ya. Biar ini nggak kosong-kosong banget lah. Dan ini airnya udah cukup seret ya, harus ditambah lagi. Jadi ini juga bakal jadi salah satu option ya buat naruh ikan Cana guys. Kalau buat ini sendiri ukurannya mungkin kurang lebih sekitar 60 kali 40 sih ya. 60 ke samping. Terus ke atasnya kayaknya sekitar ya at least mungkin sekitar 45 lah mungkin ya. Terus sampingnya juga kurang lebih sekitar 40, 45 lah, 40 lah mungkin sekitar itulah. Ini juga bakal cocok banget buat Cana ya. Dan aku lihat dari beberapa teman-teman yang pelihara sih, ada yang pakai aerator, ada yang enggak ya. Cuman kalau dari yang aku baca-baca memang Cana itu kan termasuk ikan yang kuat ya guys, ikan yang kuat, beradaptasi juga bagus sama lingkungan sekitar, jadi tanpa filtrasi pun dia bisa bertahan gitu. Ini sebagian ikan-ikan moli yang ada di sini tuh 2,
Ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya di sini ya. Ini kita taruh di sini ya biar nggak sepi aja lah. Sambil nunggu ya si maskotnya nanti datang. Kalian tunggu aja, nanti jenis apa yang datang kalian bisa lihat ya. Ini kita coba pindahin deh si moli-moli kecil ini ya. Oke, kita coba masukin guys. Oke, kita coba lihat. Yuhu. Yeay, keluar. Yeay. Oke, ini kotorannya sedikit kita tahan. Oke, nih guys, jadi makin rame guys di sini ya. Nih biar jadi makin rame ya. Kita tambah di sini, walaupun sebetulnya di kolam masih lebih banyak, nggak apa-apa. Sebagiannya kita taruh di sini, biar nggak sepi-sepi banget lah. Akuariumnya biar nggak sepi-sepi banget. Yang penting kita udah siapin ya. Nih kalau kalian lihat ya, sebenarnya di akuarium ini tuh walaupun dia merah semua, tapi mereka tetap pada punya perbedaan guys. Kayak kita lihat tuh, ada yang ekor pedang tuh ya guys, ada yang ekornya full black, ada juga yang full red gitu ya, merah semua, nggak ada campuran sama sekali. Mungkin memang karena ikan moli itu kan dia bisa kawinnya, walaupun beda warna tetap bisa kawin ya, jadi anaknya bermutasi. Tuh ada yang warnanya bening tapi ekornya hitam gitu kan, ada yang bening semua kayak ikan impun gitu ya, macam-macam di sini. Dan mereka ini nggak kayak di kolam ya, aku kasih makan mereka kalau di sini ya. Nah, aku kasih makan mereka pakai pelet kayak gini guys, beli di toko ikan lah, aku nggak tahu namanya apa ya, pokoknya pelet yang kecil lah. Ini pasti buat ikan-ikan kecil, biasanya buat ikan cupang sih kayaknya, cuman ini kita kasih mereka tetap mau kok. Kita coba kasih ya sedikit. Oke, kita coba kasih sedikit. Tuh udah kita kasih guys, tuh kan dimakan guys. Soalnya aku suka kasih ini sih, dan yang sebelumnya udah ada di sini tuh udah cukup lama juga ya, tapi mereka masih pada hidup kok, jadi otomatis si pakan ini tetap bisa mereka makan ya. Oke guys, kurang lebih kayak gini ya guys ya setup tempat calon nanti si cananya ya. Kira-kira jenis apa kalian tunggu aja, dan mungkin kalian punya rekomendasi bisa komen ya, bagusnya itu jenis apa, ukuran berapa buat tempat sebesar ini. Kurang lebih kayak gitu aja buat konten pada kesempatan kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.